Halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Soleh Santoso, dengan NIM 17076230055, dari program studi pendidikan bisnis. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik memiliki arti suatu tahapan perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikisnya menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Perkembangan peserta didik bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik mulai sejak usia dini, sekolah dasar, menengah dan dewasa. Di perkembangan peserta didik ini, ada beberapa prinsip dan aspek perkembangan yang perlu diperhatikan. Berikut ada beberapa prinsip dan aspek perkembangan yang perlu kalian ketahui. Prinsip-prinsip perkembangan. Perbedaan individu mengakui bahwa setiap individu memiliki keunikan dalam pola perkembangan mereka. Tempo perkembangan mengenali bahwa setiap individu berkembang dengan tempo yang berbeda-beda. Irama perkembangan memahami bahwa perkembangan berlangsung dalam pola yang teratur dan terjadi dalam tahapan-tahapan tertentu. Aspek-aspek perkembangan. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik dapat dikembangkan melalui pendidikan sehat dan aktif, seperti pendidikan kesehatan, olahraga, dan pemeliharaan lingkungan. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dapat dikembangkan melalui pendidikan yang mengacu pada aspek perkembangan kognitif, seperti pemahaman, pengingat, dan penganalisis. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat dikembangkan melalui pendidikan yang mengacu pada aspek perkembangan sosial, seperti komunikasi, hubungan, dan perilaku. Perkembangan emosional. Perkembangan emosional dapat dikembangkan melalui pendidikan yang mengacu pada aspek perkembangan emosional, seperti pengendalian emosi, pengalaman, dan pengertian emosi. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dapat dikembangkan melalui pendidikan yang mengacu pada aspek perkembangan bahasa, seperti pemahaman, penggunaan, dan pengembangan kemampuan bahasa. Perkembangan moral. Perkembangan moral dapat dikembangkan melalui pendidikan yang mengacu pada aspek perkembangan moral, seperti pemahaman, pengamatan, dan pengembangan kemampuan moral. Oke, yang pertama kita masuk ke PAUD terlebih dahulu. Tahap pendidikan anak usia dini, PAUD, adalah periode yang sangat penting dalam perkembangan anak-anak, di mana fokus utamanya adalah pada pengembangan keterampilan motorik kasar dan halus, serta pengenalan konsep dasar seperti huruf, angka, warna, dan bentuk. Melalui berbagai permainan dan kegiatan kreatif, anak-anak tidak hanya belajar secara aktif, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial mereka, belajar berinteraksi dengan teman sebaya, dan mulai memahami dan mengendalikan emosi mereka. Selain itu, di tingkat PAUD ini, anak-anak juga mengalami pertumbuhan fisik yang pesat, termasuk perkembangan badan, gigi, dan kaki. Mereka mulai membangun pemahaman awal tentang konsep-konsep kognitif seperti warna, bentuk, dan angka, sambil mengembangkan kemampuan bahasa mereka dengan memahami instruksi sederhana dan mengenal kata-kata baru. Namun, PAUD tidak hanya tentang aspek fisik dan kognitif saja. Ini juga merupakan masa penting dalam perkembangan moral, spiritual, dan religius anak-anak. Mereka mulai membangun dasar-dasar moral melalui pengalaman sehari-hari, belajar menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dan menjadi individu yang bertanggung jawab. Selain itu, mereka juga mulai mengembangkan kemampuan untuk menghargai kepercayaan dan budaya, serta berpikir secara kritis tentang nilai-nilai yang mereka anut. Dalam prosesnya, PAUD tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu membentuk kepribadian anak-anak secara menyeluruh, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pentingnya pendidikan anak usia dini dalam membentuk fondasi yang kuat bagi generasi mendatang. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu SD. Sekolah dasar, SD, memainkan peran krusial dalam tahap perkembangan anak, mengutamakan pembelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, sekaligus memperkuat keterampilan sosial dan moral melalui interaksi dengan teman sebaya dan guru. Di tingkat SD, anak-anak mengalami beragam perubahan yang mencakup tidak hanya pertumbuhan fisik yang cepat, tapi juga perkembangan kognitif yang penting, seperti kemampuan baru dalam membaca, menulis, dan berhitung.
Selain itu, mereka juga memperluas lingkup interaksi sosial, belajar untuk berkolaborasi dalam kelompok, dan meningkatkan kemampuan mengatur emosi. Bahasa mereka semakin terampil dalam berbicara dan mendengarkan. Di samping itu, mereka mulai memahami nilai-nilai moral, etika, dan agama secara lebih dalam. Prinsip-prinsip perkembangan di SD mencakup penghargaan terhadap perbedaan individu dalam kemampuan belajar, pengakuan akan tempo perkembangan yang berbeda di antara anak-anak, dan pemahaman terhadap irama perkembangan yang unik bagi setiap siswa. Dalam konteks ini, SD juga menjadi landasan penting bagi pengembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, moral, dan religius yang akan membentuk karakter dan kepribadian anak di masa depan. Berikutnya kita masuk ke tahap SMP. SMP, Sekolah Menengah Pertama, merupakan fase pendidikan yang menggabungkan fokus pada pembelajaran akademik dengan pengembangan keterampilan kognitif yang semakin kompleks, sambil memberikan ruang bagi eksplorasi identitas diri melalui aktivitas ekstrakurikuler dan interaksi sosial dengan teman sebaya. Selama masa SMP, peserta didik mengalami perubahan fisik yang signifikan karena masuk dalam fase pubertas, yang seringkali disertai dengan pertumbuhan badan yang cepat, perkembangan gigi, dan kaki. Di samping itu, aspek-aspek kognitif seperti kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan analitis juga mengalami perkembangan penting, membantu dalam pemahaman konsep-konsep yang lebih abstrak. Lebih dari itu, SMP juga merupakan waktu yang krusial untuk perkembangan sosial dan emosional. Peserta didik mulai berinteraksi lebih banyak dengan berbagai kelompok sosial, mencari identitas sosialnya, serta memahami prinsip-prinsip moral dan religiusitas yang membantu dalam pembentukan karakter mereka. Kemampuan berbahasa juga semakin berkembang, memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri dengan lebih baik secara lisan maupun tulisan. Dalam keseluruhan, fase SMP adalah periode penting dalam kehidupan seorang remaja, di mana mereka tidak hanya mengalami pertumbuhan fisik dan intelektual yang pesat, tetapi juga mulai membentuk fondasi moral dan sosial yang akan membawa pengaruh besar pada perkembangan mereka di masa depan. Oke, kita masuk ke tahap akhir, yaitu SMA. SMA, Sekolah Menengah Atas, bukan hanya merupakan masa di mana siswa menghadapi tantangan akademik yang lebih kompleks, tetapi juga merupakan periode penting dalam perkembangan pribadi mereka. Selama tingkat SMA, siswa tidak hanya belajar tentang mata pelajaran tertentu, tetapi juga mengalami pertumbuhan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Fase ini menandai persiapan mereka untuk menghadapi kehidupan setelah sekolah, dengan penekanan khusus pada pilihan akademik yang lebih spesifik dan pengembangan kemandirian. Mereka juga diperkenalkan pada berbagai nilai moral dan spiritual yang akan membentuk landasan perilaku mereka di masa depan. Di samping itu, pada tingkat SMA, siswa mengalami pertumbuhan fisik yang cepat, di mana tubuh mereka mulai mencapai puncaknya dan mengalami berbagai perubahan. Kemampuan kognitif mereka juga semakin matang, dengan kemampuan analitis, kritis, dan abstrak yang berkembang. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.